Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para pejuang ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan rezeki, kemantapan akidah dalam menaungi dan mengarungi kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam ilmu tauhid yang berjudul konsep iman, kufur, nifak, dan syirik. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, terlebih dahulu kami meminta kepada kawan-kawan semuanya untuk like, komen, subscribe, dan men-share video kita ini untuk pengembangan video atau channel kita nantinya. Kawan-kawan sekalian, lewat tema konsep iman, kufur, nifak, dan syirik ini, kita nantinya akan membahas dan mengulas beberapa poin penting lewat video ini. Yang pertama yaitu pengertian dan dalil iman. Yang kedua, pengertian dan dalil kufur. Yang ketiga, pengertian dan dalil nifak. Serta nanti yang keempat, pengertian dan dalil syirik. Dan pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan antara iman, kufur, nifak, dan syirik. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dan dalil iman. Pertama, pengertian iman secara bahasa yaitu tasdiqul qalbi, artinya pembenaran dengan hati. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan iman adalah tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa taf'alu bil arkani kullil arkanil iman. Maksudnya adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, serta melakukan dan mengamalkan dengan anggota badan seluruh rukun iman. Apa saja yang kita benarkan dan yang kita ucapkan dengan lisan serta apa yang harus kita amalkan, yaitu semua aspek yang berkaitan dengan rukun iman kita itu sendiri. Contoh yang pertama, percaya kepada Allah. Maka dengan kita percaya kepada Allah dengan lisan, dengan hati, dan oleh karena itu menuntut perbuatan yang menunjukkan kepercayaan kita dan keimanan kita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang menyangkut hal-hal yang kewajiban untuk dilaksanakan maupun hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban untuk ditinggalkan. Itulah yang dimaksud dengan iman. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjadi pijakan kita tentang iman ini, yakni firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 2-3, di mana Allah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Orang inilah yang mendirikan solat dan yang menapakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Anfal ayat 2-3. Atau bisa juga kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Al-Hujurat ayat 15. Nah, masih banyak lagi nanti apabila kita teliti dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang hakikat dan makna dari iman ini. Subtopik yang kedua yang kita bahas dalam video ini yaitu pengertian dan dalil kufur. Yang pertama, pengertian kufur. Kufur secara bahasa berarti penutup. Sedangkan secara istilah atau terminologi, kufur yaitu tindakan tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakan ataupun tidak mendustakannya. Nah, yang dimaksud dengan kufur itu adalah tindakan atau sikap tidak meyakini atau tidak mengimani Allah dan Rasul-Nya. Kufur bisa terjadi dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harus diyakini dalam syariat Islam. Atau bisa juga kufur ini dikarenakan ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat Islam. Atau bisa juga kufur ini disebabkan berpaling dari agama Allah atau dari syariat Islam.
dan masih banyak hal-hal lain yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kekufuran. Selanjutnya, macam-macam kufur. Secara garis besar, kufur ini terbagi dua. Yang pertama disebut dengan kufur akbar atau kufur besar. Nah, seseorang melakukan kufur akbar ini akan menyebabkan dia secara tidak sadar atau secara langsung mengeluarkan sang pelaku dari statusnya sebagai orang beragama Islam. Sedangkan yang kedua disebut dengan kufur asghar atau kufur kecil, di mana tindakan kufur asghar ini tidaklah sampai mengeluarkan satu seseorang dari agamanya atau dari Islam. Selanjutnya, apa saja jenis-jenis dari kufur akbar serta dalilnya? Yang pertama disebut dengan kufur takzib atau kufur dalam bentuk mendustakan syariat Islam. Dalilnya surah Al-Ankabut ayat 68, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir?" Itu adalah dalil tentang kafir takzib atau kafir dalam bentuk mendustakan ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah yang ada dalam syariat Islam. Jenis kufur akbar yang kedua disebut dengan kufur iba'ah wal istikbar ma'at tasdik. Artinya, seseorang memang membenarkan ayat-ayat Allah atau hukum-hukum Allah, tapi dia sombong serta menolak terhadap hukum-hukum tersebut. Artinya dia yakin tentang hukum itu, tapi dia sombong dan tidak mau mengikuti hukum-hukum tersebut. Nah, dalil tentang kekufuran seperti ini bisa dicek di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-34. Sedangkan jenis kufur akbar yang ketiga disebut dengan kufur syak. Yang dimaksud dengan kufur syak itu adalah seseorang menjadi kufur karena dia ragu terhadap hukum-hukum atau agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil dari jenis kufur ini bisa dilihat di dalam surah Al-Kahfi ayat 35 dan 3 sampai ke 38. Sedangkan jenis kufur akbar yang keempat disebut dengan kufur irad. Yang dimaksud dengan kufur irad ini adalah seorang kufur karena berpaling atau meninggalkan hukum-hukum Allah tanpa mengamalkannya. Dalil dari kufur ini bisa dilihat keterangannya dalam surah Al-Ahqaf ayat 3. Sedangkan jenis kufur akbar yang kelima disebut dengan kufur nifak. Yang dimaksud dengan kufur nifak ini adalah kufur karena dia melakukan kemunafikan. Bisa dilihat di dalam surah Al-Munafikun ayat ketiga. Sedangkan adapun dalil kufur asghar bisa dilihat yang pertama diantaranya surah Al-Maidah ayat 44, di mana Allah menjelaskan, Bismillah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Artinya siapa yang melaksanakan sesuatu hukum atau menyelesaikan sesuatu urusan tanpa sesuai dengan urusan atau hukum ketetapan Allah, Al-Quran atau hadis, maka dia adalah orang kufur. Nah, kufur seperti ini disebut dengan kufur asghar. Dalil yang kedua bisa dilihat di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-76, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan orang-orang kafir berperang di jalan Togut. Artinya orang yang berjuang atau melaksanakan sesuatu selain karena Allah disebut dengan kufur asghar. Adapun topik yang ketiga yang akan kita bahas dalam video ini yaitu nifak, yakni pengertian nifak beserta dalilnya. Yang pertama, pengertian nifak. Adapun yang dimaksud dengan nifak, pertama secara etimologi yaitu lubang terowongan. Bisa juga untuk sejenis hewan di padang pasir yang disebut dengan yerbuk, di mana hewan ini mempunyai bersarang di lubang, di mana pintu masuk untuk sarangnya itu lebih dari satu, sehingga ketika dia diserang oleh mangsanya di dalam lubang tersebut dari satu arah, dia masih bisa keluar dari lubang yang lainnya. Dan secara terminologi, yang dimaksud dengan nifak ini adalah tindakan menampakkan keislaman atau kebaikan, lalu menyembunyikan
kekafiran serta keburukan. Di hatinya sebenarnya kafir atau tidak senang dengan Islam, atau mungkin dia benar-benar tidak beriman kepada Allah, tapi itu disembunyikannya dan dia nampakkan adalah sifat Islam dan kebaikan yang penuh dengan kepura-puraan. Sifat seperti ini disebut dengan sifat nifak, dan orang yang mempunyai sifat seperti ini disebut dengan sifat munafik. Selanjutnya dalil nifak. Dalil nifak bisa kita temukan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yang pertama bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-12. Atau bisa juga kita lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat ke-67. Kita lihat surah Al-Ahzab ayat ke-12 di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Nah, orang-orang munafik ini kalau di depan orang muslim pasti mengatakan mereka yakin dengan surga, yakin dengan adanya neraka. Tapi di hati mereka atau ketika mereka bertemu dengan sama orang munafik atau dengan orang kafir, mereka mengatakan itu hanya senda gurau atau permainan saja. Inilah ciri khas orang yang munafik. Atau dia katanya yakin dengan neraka dan surga, tapi tidak menunjukkan perbuatan yang takut kepada Allah, perbuatan yang takut kepada neraka, atau perbuatan yang mencintai surga. Nah, inilah kondisi atau sikap munafik tersebut. Selanjutnya, ada berapa jenis-jenis nifak tersebut? Jenis-jenis nifak terbagi dua. Yang pertama disebut dengan nifak i'tiqadi atau nifak besar. Contoh atau bentuk perbuatannya seperti mendustakan Rasul atau ajarannya secara terang-terangan atau sembunyi, membenci Rasul atau ajarannya, kemudian bisa juga dalam bentuk membenci Islam serta syariat-syariatnya. Sedangkan adapun nifak yang kedua disebut dengan nifak amali atau nifak kecil, bisa dalam bentuk perbuatan berbohong atau berdusta, berkhianat, bisa juga dalam bentuk ingkar janji. Nah, perilaku seperti ini disebut dengan nifak amali atau nifak kecil. Selanjutnya, topik yang keempat yang kita bahas dalam video ini yaitu syirik, pengertian dan dalil-dalilnya. Pertama, pengertian syirik. Syirik secara etimologi yaitu menyekutukan, artinya menyamakan sesuatu kepada sesuatu yang lainnya. Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan syirik adalah menyekutukan sesuatu dengan Allah, baik dalam bentuk berdoa, niat, akidah maupun ibadah. Maksudnya ketika kita berdoa kepada selain Allah atau meniatkan sesuatu kegiatan atau ibadah selain kepada Allah, atau meyakini Tuhan selain Allah, atau menyembah selain Allah, nah tindakan-tindakan seperti ini disebut dengan menyamakan makhluk kepada Allah dan disebut dengan syirik. Adapun orang melakukan syirik ini disebut dengan musyrik. Selanjutnya, dalil syirik. Jika kita meneliti dan memahami, akan sangat banyak sekali dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi tentang syirik ini. Kita ambil dua dalil saja. Yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari dosa syirik itu bagi siapa yang ia kehendakinya. Dari ayat ini Allah sangat tegas mengatakan bahwasanya syirik adalah dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jenis-jenis syirik. Secara garis besar syirik terbagi dua. Yang pertama syirik besar. Adapun bentuk-bentuk dari syirik besar ini, yang pertama disebut dengan syirkud dakwah atau syirik dalam bentuk doa. Ini artinya kita meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nah, ini masuk salah satu kategori dari syirik besar yang disebut dengan syirik dakwah. Yang kedua, syirkun niyah. Yang dimaksud dengan syirkun niyah ini adalah kita meniatkan sesuatu ibadah, sedekah atau perbuatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut juga kepada syirik besar yang disebut dengan syirik niyah. Yang ketiga, bentuk dari syirik besar ini atau syirik akbar ini adalah syirkut ta'ah. Yang dimaksud dengan syirkut ta'ah ini yaitu kita mentaati atau mematuhi sesuatu selain Allah, di mana dengan ketaatan atau kepatuhan kita tersebut kita menjadi maksiat atau melanggar perintah Allah.
Contohnya karena kita takut kepada sesuatu, akhirnya kita mengikuti perintahnya. Anggaplah untuk minum minuman khamar, makan riba, atau mungkin membunuh dan sebagainya. Nah, taat seperti ini termasuk perbuatan syirik, masuk kategori syirik besar yang disebut dengan syirkut ta'ah. Sedangkan bentuk syirik yang lain atau syirik dari syirik besar ini disebut dengan syirku mahabbah atau syirik dalam bentuk cinta. Ketika kita mencintai makhluk atau hal lainnya selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya karena kita mungkin cinta kepada anak atau harta, akhirnya cinta kepada harta tersebut membuat kita lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendurhakai dan menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk syirik seperti ini disebut dengan syirik mahabbah dan merupakan salah satu syirik besar. Sedangkan jenis syirik yang kedua disebut dengan syirik asghar atau syirik kecil. Ada dua macam. Yang pertama disebut dengan syirik zahir atau syirik yang jelas bentuknya. Contohnya kita takut terhadap sesuatu tanpa alasan, lebih takut kita kepada Allah. Nah, ini disebut dengan syirik zahir. Atau yang kedua disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ketika kita mengerjakan sesuatu, dalam hati kita muncul bangga atau ria terhadap perbuatan kita tersebut di hadapan manusia. Nah, sikap ria tersebut dimasukkan kategori syirik khafi atau syirik kecil. Sekalian, pembahasan yang terakhir yang kita ulas dalam video ini yaitu perbedaan antara iman, kufur, nifak, dan syirik itu. Yang pertama, iman adalah perbuatan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan seluruh rukun iman yang 6. Adapun kufur yaitu lawan dari iman, yakni perbuatan tidak mengimani atau mendustakan Allah dan segala syariatnya. Sedangkan nifak adalah perbuatan pura-pura beriman dan menyembunyikan kekafiran. Dan adapun syirik adalah sikap menyekutukan Allah dengan segala sesuatu yang ada selain Allah, baik dalam bentuk niat, akidah, ibadah, cinta maupun doa. Inilah perbedaan antara iman, kufur, nifak, dan syirik. Baiklah kawan-kawan, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kita pahami bersama. Sekian dulu pembahasan kita dalam video kali ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Andai kata ada kritik dan saran ataupun komentar, silahkan tinggalkan di bawah video ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf andai kata ada khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.